Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita langsung masuk kitab. Bismillah wa al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syaikhi wa syaikhina fid dharain. Amin. Oke. Kita dua pertemuan kemarin full ngebahas tentang sanad. Gimana sanad itu gimana? Ada dari segi lafadz, ada 3 jenis. Terus ada dari segi nisbah, ada 5 jenis. Dari 5 itu yang memang muqawwiyan fil waqi hanya 2. Muqawwiyan fil waqi lil sa'il. Muqawwiyan fil waqi hanya 2. Imma tasawi, imma akhas mutlak. Oke. Berarti 3 yang lainnya itu seandainya digunakan sama sa'il, kita tetap katakan sanad. Loh, kan tidak muqawwiyan fil waqi. Benar. Karena muqawwiyan biza'mihi, udah gitu aja. Dia ngiranya itu penguat. Ya, maka di dalam ta'rif sanad kemarin muqawwiyan biza'mil mani. Oke, ai taqwiyatan lil mana gitu kan, biza'mil mani. Nah, akhirnya kita makin jelas tuh ta'rif kemarin. Makanya kemarin saya bilang nanti untuk jelas banget ta'rif ini nanti aja waktu bahas sanad kita kembali ke ta'rif ini. Baru kita jelas, oh ternyata benar. Ada yang takwiyatan lil mana, tapi kalau kita lihat realitanya malah menghancurkan atau enggak menguatkan gitu aja. Tapi bisa mil mani ngiranya itu menguatkan. Oke. Wah, oke. Baru kita masuk ke dalam kitab. Walisaili ayyamna ihdal muqaddimat. Kemarin berarti 3 pertemuan sebelumnya kita udah ngelihat tentang mana tapi mujarrad kan. Jadi mana tapi mujarrad, imma dia mana sugro, contohnya kayak gini, imma mana kubro, contohnya kayak gini, imma mana sugro dan kubro, contohnya kayak gini, imma mana syurutul intaj, contohnya gini, dan sebelumnya dan seterusnya. Maka sekarang pembahasan kita adalah lihat mana tapi bentukannya pakai sanad. Gitu. Mana tapi bentukannya pakai sanad. Nih, walisail ya. Sail juga punya opsi, gitu maksudnya. Walisaili. Sail juga punya opsi untuk memana ayyamna ihdal muqaddimati au jami'aha. Jadi sail itu bisa punya opsi untuk memana salah satu muqaddimat atau memanak semua muqaddimat apabila keempat-empatnya muskilah kan. Jadi misalnya ada orang bikin dalil sugronya muskilah, jatuh kertas tadi dari buku antum. Sugronya muskilah, kubronya muskilah, syartul intajnya muskilah, takribnya juga nggak ada. Makanya akhirnya terus kok memanak sih? Dia memanak pakai sanad kayak gitu. Salah satunya atau semuanya bisa. Gitu kan jadinya. Jadi sail seperti itu. Dan sailnya itu ya punya waktu banyak kayak gitu atau mau kasih paham aja ke lawannya. Karena kan kalau kita lihat ada dalil lawan kita atau dalil khasam keempat-empatnya muskilah, itu kan sejatinya udah kita kalau ngeladen ini kan udah nggak ada buang-buang waktu namanya itu, gitu. Seperti dalil, seperti yang kejadian Ustadz Nuruddin itu waktu dia sebelum naik sebelum viral itu kan waktu itu dia ngelawan guru gembul kan, kayak gitu. Waktu itu dia mengatakan gitu di depan itu orang kalau paham konsep adab bahasa maksud beliau itu kemana arahnya. Kayak gitu. Dia boleh mengatakan sejatinya kalau kita lihat statementnya guru gembul ini dengan dalilnya itu nggak layak untuk kita hadapi. Dalil seperti itu tuh kan gitu bahasanya kan. Karena kita lihat sebegitu hancurnya dalilnya itu nggak layak untuk kita hadapi. Buang-buang waktu. Tapi kenapa saya itu milih untuk menghadapinya? Karena saya ngelihat dia punya masa yang besar. Saya nggak ada urusan sama dia. Saya mau nyelamatin masanya itu. Dia punya masa yang besar. Followersnya jutaan di YouTube. Yang dimana kalau misalnya dalil yang sangat hancur tadi itu ditelan mentah-mentah sama followernya kan bahaya. Itu yang saya perjuangkan. Kayak gitu. Jadi nggak ada urusannya dengan ini. Makanya dia bilang kalau kita lihat hanya secara zat dalil, maka nggak layak itu untuk kita mana lagi.
Seperti itu. Apalagi mana ma'asanat yang semua-semuanya itu kena semua-semuanya itu kena mana? Ish. Tamam, lanjut. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Kalau misalnya empat-empatnya muskilah, kalau misalnya si Sa'il ngerasa ada hal lain yang mau diberi paham kepada mu'alil karena sebegitu hancurnya dalilnya, kan gitu kan? Maksudnya seorang mu'alil punya statement, punya dalil, sughronya muskilah, kubronya muskilah, syartul intasnya nggak terjadi, takribnya nggak terjadi, kan gitu kan? Harusnya kita aja kalau ngelihat udah males kita ngelihat dalilnya sebegitu hancurnya kayak itu. Cuman karena kita ngelihat ini orang punya masa besar kayak gitu, akhirnya kita niatkan untuk menyelamatkan itu gitu. Oke, lanjut. Nah nih makanya ada kata-kata au yamna'a jami'aha man'an ma'as sanad, atau memana semuanya, semua dalil. Berarti kan kejadian gitu ya, sughronya muskilah, kubronya muskilah, semua muqaddimah dalilnya muskilah, memana man'an ma'as sanad bi ayyadhkura yadhkura, seperti atau misalnya semisal seorang sa'il itu menyebut lil mana syahidan yuqawwihi ala za'miha. Ini kembali kepada ta'rifnya ya. Apa itu sanad? Menyebutkan syahid atau menyebutkan sesuatu yang tujuannya menguatkan mananya. Ai yadhkura lil man'i syahidan yuqawwihi, ay yuqawwihi, siapa di dalam yadhkura, yuqawwihi ala za'mihi, sesuai dengan za'amnya si dzakir. Oke. Ka'iyakul, contohnya seperti seorang sa'il mengatakan ka'iyakul fi man'is sughra fil mithal al mutaqaddim. Apa kemarin contoh yang kemarin itu? Sughronya apa, kubronya apa? Hah? Bukan yang di kitab. Syabah, lihat. Syabah kan? Mana? Di atas kemarin. Ada di sini. Nih. Kita pakai patokan ini aja. Seperti di contoh kemarin, Sa'il memana sughro ya. Ka'iyaqula fil man'i sughra misalnya la nusallim annahu laysa bi insan. Ya ini kan, hadha syabah laysa bi dhahik li'annahu laysa bi insan. Di mana sughronya? La nusallim sughroka, kan gitu maksudnya ya. La nusallim annahu laysa bi insan itu maksudnya adalah la nusallim sughroka. Oke, la nusallim annahu laysa bi insan li jawazi ayyakuna natiqan. Itu mana bentukannya? Sama juga mana tajwizi. Maka kemarin mana apa sanad? Kemarin kan sanad ada sanad limi, nama lain daripada limi itu nih tajwizi atau jawazi. Tamam. Itu juga nanti sanad limi namanya atau sanad jawazi. Oke. Saya nggak sepakat kalau itu bukan insan karena bisa jadi itu natik atau bentukan mananya la nusallim annahu laysa bi insan lima la yajuzu ayyakuna natiqan. Lihat. Dia kata-katanya la nusallim annahu laysa bi insan lima la yajuzu ayyakuna natiqan. Kalau secara nisbah itu mana apa itu? Secara nisbah. Mana? Bentukannya lima la yajuzu ayyakuna natiqan. Apa yang tidak disepakatinya? La nusallim annahu laisa bi insan. Fokus muqaddimah mamnuahnya apa? Nakid muqaddimah mamnuahnya apa? Musawi, jelas ya? Kenapa? Karena nakid muqaddimah mamnuahnya insan. Paham nggak? Nah, kan kita udah bisa mempreteli ini jadinya ngelihatnya itu. Lima la yajuzu ayyakuna natiqan. Lihat. Natik itu tasawi dengan insan. Insan itu nakid muqaddimah mamnu'ah. Kenapa? Karena muqaddimah mamnu'ahnya laisa bi insan. Jelas ya? Nah, ini berarti menggunakan mana musawi. Nah, kan enak jadi ya kita lihat.
Maksudnya akhirnya lafaz-lafaz itu bisa kita preteli gitu. Gini ya. Bukan ngajak preteli lafaz tapi belum paham apa-apa, sulit kalau kayak gitu. Oke. Au la nusallimu annahu laisa bi insan. Bahasanya. Li anna mahalla dzalika idza lam yakun natiqan ma'a annahu natiqan atau ma'a annahu natiqun. Saya enggak sepakat dia itu insan karena dia itu bukan insan. Karena dia itu hanya bisa bukan insan kalau dia itu bukan natik, sedangkan dia natik. Nah, itu apa, bentuk apa itu? Bentuk halli, kayak itu, menjelaskan mansya golatnya. Kenapa kalau misalnya bukan insan itu salah? Nah, bukan insan itu salah kalau dia itu bukan natik, ma'annahu natik. Innama yasihu annahu laisa insan idza, kan kayak itu kan? Laukana ghairu natik ma'annahu natik atau lakinnahu natik. Jelas ya? Itu membuat mahal. Oke. Nah, kita kan udah enak nih ngelihat di kata-kata ini tadi nih. Lanjut. Wa kayyaqula fi man'il kubra. Apa kubronya? Kullu ma laysa bi insan laysa bi dhahik. Semua yang bukan insan maka tidak dhahik. Oh. Lihat nih kata-katanya. Wa kayyaqula fi man'il kubra hiya ghairu musallamah atau amna'u kubraka. Ini sebenarnya lafadznya beda-beda agar kita bervariasi saja. Intinya sama. Kayak itu intinya thalabud dalil. Apa landasanmu untuk mengatakan kubramu itu? Kayak gitu. Atau saya enggak sepakat dengan kubramu. Oke. Hiya ghairu musallamah ay kubraka ghairu musallamah atau fiha ay fi kubraka munaqasyatun. Bisa terjadi munaqasyah li jawazi ayyakuna ghairal insani dhahikan atau ghairul insani dhahikan. Kan bahasanya gini, amna'u kubraka li jawazi ayyakuna ghairul insani dhahikan, kan gitu. Atau amna'u kubraka lima la yajuzu ayyakuna ghairul insani dhahikan, gitu. Lima la yajuzu, kalau lima la yajuzu kan lime. Lihat kata-katanya, ghairul insani dhahikun. Nah, itu berarti secara nisbah apa itu nisbahnya tuh? Tasawi juga. Kan bentukan di sananya tadi ghairul insani laisa bidhahikin. Paham enggak? Nakirnya dhahik. Oh, benar-benar nafsu. Dia beri apa namanya? Memberikan langsung nakitnya. Nah, ini baru beliau beri contoh kayak gini untuk kita bervariasi memahami yang sama dengan tasawi itu adalah nakid muqaddimah mamnu'ah. Jadi yang menjadi sanad itu langsung nakid muqaddimah mamnu'ah. Paham nggak? Jadi mamnu'ahnya itu adalah dhahik misalnya, lima la yajuzu ayyakuna laisa bidhahik. Kan gitu kan? Sebelumnya pernah kita sebut juga nakid muqaddimah mamnu'ah langsung jadi apa? Langsung jadi sanad. Paham kan nih? Oke, tapi kenapa nggak dimasukkan di sini? Ya karena huwa sama huwa yang nggak ada nisbahnya dong. Paham nggak? Kan kita menisbahkan dia sama selain dia, kan gitu. Sedangkan ngapain kita nisbahkan dia sama dia? Sehingga akhirnya ini kan kemarin kita membagikan tentang aksa musanad bi'tibarin nisab, gitu. Nah, tapi yang hukumnya sama dengan musawi itu adalah nafsul nakid. Seperti misalnya kemarin nakidon, syai' sama nakid kan, gitu. Terus ada hukum yang lain yang sama, syai' sama musawi nakidnya. Paham nggak? Yang di dalam nakidon. Ada yang kurang jelas gak nih? Jelas nih?
Berarti ini nafsu nakid langsung. Lima la yajuzu ayyakuna ghairul insani dhahikan, dhahikan. Itu berarti nafsu nakid. Atau inna mahalla sihatil kubra idza kanat dhahku khasan bil insan ma'anahu laysa khasan bihi bal yujadu fi ghairi kan nasnas atau nisnas. Nasnas itu yang yang mana? Enggak masuk karena kan nisbah itu adalah kalau bukan dia. Benar. Jadi kita bisa juga mengmana dengan sanad tapi sanadnya itu langsung nakidnya bisa. Tapi nah itu dia. Tapi itu nggak masuk ke dalam golongan nisbah. Hukumnya plek ketiplek seperti musawi. Kenapa hukumnya plek ketiplek seperti musawi? Karena kalau nakid benar membuat si nakid yang satu salah. Kan gitu kan? Kalau misalnya diibtol nakidnya membuat si muqaddimah mamnuahnya benar, paham nggak? Ya sama konsepnya. Tapi kenapa nggak masuk di dalam 5 kemarin? Karena 5 kemarin itu adalah nisbah, sesuatu yang bukan nakid tapi memiliki nisbah sama nakid, seperti itu. Sesuatu yang bukan nakid tapi punya nisbah sama nakid. Jelas nggak nih? Kok kayak bingung-bingung ini? Aman? Khair, bi khair. Oke, lanjut. Nah, ini dijelaskan mahal golatnya nih. Inna mahal sihatil kubro idza kana dhahku khasan bil insan. Nah, dia mengerat kubronya dengan mengatakan, saya nggak sepakat kalau misalnya bukan insan maka mesti bukan dhahik. Kan bisa jadi kalau bukan insan tapi dia dhahik, kan gitu kan? Oke, karena dia mengatakan karena kalau misalnya bisa sugro kamu itu, maksudnya kalau kubro kamu itu diterima, maka itu kalau dohik yang dimaksud adalah dohik yang khosan bil insan, khos, jadi arad khos maksudnya, jadi arad khos bil insan. Sedangkan dohik itu kalau secara linguistik bahasa, maka dia itu tidak melulu khosan bil insan, kayak gitu. Nanti kan bisa dibalas dengan mendalili apa? Oh, ini dalil saya. Yang saya maksud dohik di sini adalah memang arad khosnya insan. Udah. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Gitu nanti jatuhnya. Tamam. Nah ini. Jadi letak kesamaan nafsu nanti ditawar sama musawi nanti ditawar. Letak kesamaannya dalam ini karena kalau saudara ahli rumah saudara akhir. Ya, kalau sodako ya kayak nakid sama musawi nakid kemarin. Nakid sama musawi nakid itu kan hukumnya sama, la yastami'an wa la yartafi'an. Nah, la yastami'an itu membuat kalau satu betul yang satu salah. La yartafi'an membuat kalau satu salah yang satu betul. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ma'ana laysa khosan bihi bal yujadu fi ghairihi. Ini karena dia menarik si sailnya menarik kata-kata dohik atau ad-dohkunya di situ dengan makna lugatan, bentuk, mimik, wajah. Kalau kita ngelihat dengan makna istilahan ilmu mobil khusus, maka itu bentuk, mimik, wajah yang terhasilkan dari proses A. Kayak gitu, panjang. Jadi nggak sebatas bentuk mimik wajah. Karena kalau hanya sebatas bentuk mimik wajah, maka ada foto, misalnya tuh kan foto 2 itu kan senyum tuh. Nah, itu juga kita katakan, oh fotonya senyum, kayak gitu. Nah, tapi kan di situ nanti banyak banget mulakbat yang harus dijelaskan. Kayak itu, mak ngeri juga kalau fotonya senyum. Kalau dia bisa senyum berarti bisa cemberut, kan gitu nanti. Ke depan-depannya itu harus ditahkik satu persatu lafadznya itu. Bentar, senyum yang dimaksud apa dulu nih, dan seterusnya. Oke. Nah, dia menarik dohku di sini hanya sebatas bentuk mimik wajah. Makanya akhirnya dikatakan bal yujadu fi ghairihi kan nisnas. Nisnas atau nasnas itu adalah apa kayak monyet gitu, simpanse. Kera
kera yang bisa senyum lebar gitu. Tuh. Oke. Itu berarti contoh mana ma'asanat yang sugronya, gitu kan? Kedua contoh mana ma'asanat yang kubronya. Sekarang contoh mana ma'asanat yang syartul intajnya. Nah, wa ka'ayyakula fi man istifa'id dalili syurutul intaji. Syurutul intaji itu menjadi maf'ul daripada. Ayo, kenapa kalau di situ barisnya itu mansub tuh? Aywa, istifa. Ka'ayyakula fi man istifai, dia memana istifa dalil. Istifa apa? Istifa syurutul intaji, kan gitu kan? Jadi dia memana, saya nggak sepakat kalau ini memenuhi syartul intaj. Kayak itu. Hadzal dalil yastafi syartul intaj. Saya nggak sepakat. Kayak gitu. Istifa. Jadi dia menafikan itu. Hah? Apa? Fi man istifa'id dalili. Jadi maf'ul dari mana? Mana dong? Mamnu kan? Istifa'ul syuruto. Maksudnya kan di situ diberi baris tuh di situ kan? Maksudnya bisa kita nilai ini salah nggak nih barisnya gitu. Syuruto kan menjadi maf'ulnya si istifa. Oke. Wa ka'ayyakula fi man istifa'id dalil syurutul intaji. La nusallimu istifa'a hadzal dalili syurutul intaji. Saya nggak sepakat kalau dalil ini mencakup atau memenuhi syartul intaj. Nah, gitu aja. Kenapa? Ini apanya ini sanatnya? Li'annahu la yakunu mustawfiyan laha illa idza kanat sughrahu mujabatan ma'a annaha ghairu mujabatin. Karena landasan kenapa muncul sanad ini kenapa? Karena dalil kamu itu menggunakan syakal awal. Dalil kamu menggunakan syakal awal akan terpenuhi syarat intajnya kalau sugronya apa? Kalau sugronya mujabah, sedangkan sugro kamu tidak mujabah, kan gitu yang kayak kemarin saya jelaskan itu. Kayak kemarin. Nah nih, li'annahu la yakunu mustawfiyan, la yakunu daliluka, kan gitu kan? La yakunu daliluka mustawfiyan laha, ay mustawfiyan li syurutil intaj illa idza kanat sugro dalilika, gitu. Mujabatan. Nggak akan terpenuhi syarat dalil, syarat intaj kecuali sugro dalilmu itu mujabah. Sedangkan sekarang sugro dalilmu itu salibah. Dakwanya si Sa'il ya, dakwanya Sa'il ya. Jadi bisa katakan, antum belum tahu konsep. Ini konsep ini belajarnya masih sulam ya. Udahlah, nggak usah lawan saya gitu. Kalau itu nanti namanya mukabaroh itu kalau seperti itu. Dia menilai dari personal. Gitu kan. Padahal kan inti daripada munadharah itu dalil. Walaupun dia orang kampung, walaupun dia orang awam, walaupun dia apa, tapi kalau kita lihat dia punya landasan dalil yang kuat, kita nilai itu. Seperti itu. Oke. Itu nanti termasuk mukabaroh itu ya. Di dalam ada bahas yang ada bahasnya gitu. Ada bolil bahthi dan seterusnya itu nanti termasuk. Oke, ada yang kurang jelas nggak? Nah, ini bisa kita baca cepat nih. Karena kita udah paham konsep kemarin. Jadi kemarin itu yang kita 2 hari pertemuan itu memang murni merenyahkan lafal-lafal ini kan kayak tadi kan udah enak tuh, udah kebayangkan. Oh, gini dan seterusnya. Oke. Wa wazifatul muallili hina idzin. Nah, lantas kalau misalnya sa'il, kalau yang kemarin sa'il memana, mananya mujarrad, tugasnya muallil apa? Apa? Tugasnya mu'allil mananya mujarrad. Tugasnya mu'allil apa? Tugasnya mu'allil apa? Udah, jawab aja gitu. Dia kan menanyakan apa landasan sugromu, jawab pakai dalil. Udah gitu aja. Apa landasan kubromu? Ini dalilnya. Apa landasan ini syartul intajnya? Ini dalilnya.
Apa landasan takribmu? Ini dalilnya, kan gitu kan? Jadinya. Nah, di sini sebenarnya ada satu mana ma'as sanad yang belum dikasih contoh. Apa? Takrib. Nah, makanya nanti dikasih di sini. Ini bagus nih pelengkapnya nih. Bisa kita lihat aja. Yang apa? Yang satu ini nih. Contoh keempat maksudnya biar melengkapi kan? Karena kan beliau udah memberikan contoh mana ma'as sanad yang sugro, terus yang kubro, terus yang syartul intaj. Tapi tiba-tiba langsung ada pun tugas muallil. Loh, satu lagi contoh Ustaz, belum Ustaz kayak gitu. Nah, akhirnya diberi di sini nih, diberi di dalam ta'liknya. Contohnya keempat apa? Mana takrib tapi pakai sanad. Wa ka'ay yaqula fi man'i takrib fil mithal ladzi sabaqa huna namna'u annahu musawwiqun ala wajhin gitu. Muntijin lil mudda'a. Oke, ini jelas ya, karena takrib ya. Jadi takrib kan udah kita katakan. Di mana saya nggak sepakat dalil kamu itu akan musawwiq. Musawwiq itu akan berselaras menghasilkan madlul, yang madlulnya itu memiliki wajah menghasilkan dakwah. Kayak itu, muntijun lil mudda'a. Nah, makanya kemarin yang kalau untuk memahamkan kata-kata muntijun itu diganti dengan, karena kan nggak melulu muntijun lid dakwah atau muntijun lil mudda'a, tapi digantikan dengan mustalzimun. Jadi bahasa mustalzim itu imma muntijun li nafsid da'wah, imma muntijun lil akhas minad da'wah, imma muntijun lil apa satu lagi? Lil mustawi ma'ad da'wah. Kayak gitu kan? Maka jangan kata-kata muntijun lil mudda'a, tapi mustalzimun lil mudda'a untuk lebih memahamkan. Li'annahu innama yuntijul a'am minhu mutlaqan. Berarti beliau sedang mengomentari mana ini? Dalil yang mana ini? Kubro? Lihat di dalam contoh takrib. Di dalam contoh mananya mana yang pas pakai sanad tapi sanadnya sanad yang takrib. Contoh ini kemarin yang dalil kedua, versi kedua. Kan kemarin kita udah lihat mana mujarrad. Mana mujarrad saat di mana sugro, kubro sama syartul intaj kan dalil ini. Masih ingat enggak? Di catatannya lihat, apa di bukunya lihat. Kan dalil ini. Waktu mencontohkan takrib ganti kan? Ganti dalil kan? Gitu, ganti dalil. Nah, ini waktu mencontohkan takrib ma'asanat juga sedang memposisikan yang ini. Makanya akhirnya beliau katakan di sini fil mithal alladzi sabaqahuna. Contoh yang kemarin yang baru. Apa contoh takrib yang kemarin gitu maksudnya. Maka contoh mana ma'asanat kepada takrib kita pakai contoh takrib yang kemarin. Ini. Nah, ini apa natijahnya nanti ini? Apa? Asyabah hayawan kan? Natijahnya asyabah hayawan. Nah, makanya di mana dengan kata-kata li'annahu innama yuntijul a'am minhu mutlaqan. Sedangkan dalilnya kamu itu natijahnya a'am mutlaqan dari a'am mutlaqan dari dakwah. Kamu dakwanya hadza syabah insan. Dalil kamu natijahnya hadza syabah hayawan. Nah, makanya di mana takribnya? Ini sanadnya nih, sanadnya. Namna'u annahu musawwiqun ala wajhin muntijin lil mudda'a atau mustalzimin lil mudda'a li'annahu, ini sanadnya nih, li'annahu innama, karena dalil kamu itu yuntijul a'amma minhu, hunya kembali ke dakwah, a'amma minad da'wah mutlaqan. Oke, udah selesai situ. Beliau cuma mengatakan wala'allahu tarakahu irtikanan ala wuduhi mimma sabaqa. Padahal perlu juga untuk mencontohkan tuh perlu. Beliau ninggalin karena dirasa udah jelas lah. Karena udah diberi 3 contoh, ada 4, udah diberi 3, yang satu mandiri lah gitu maksudnya. Kita terkadang ada 4 diberi 1 contoh, 3 setelahnya mandiri kan kayak gitu kan. Ini kebalik, ada 4 dan diberi 3 contoh, yang satu masih mana contoh keempat? Ya Allah, belajar kita harus sampai ke titik kita menjadi sendiri. Oke. Maka opsi yang bisa dilakukan sama muallil apa? Kalau misalnya kemarin mana
mana mujarrad yang dilakukan sama mu'allil apa? Di atas ini kemarin. Iqamatu dalilin ala sihatil muqaddimah mamnu'ah. Udah. Atau opsi pertama, atau ganti dalil. Kan gitu kan? Jadi kalau dia ngerasa si fulan kok di mananya syurtul intats aku. Oh, berarti dia nggak paham ini. Jadi aku jelasin pun dia nggak paham karena ilmunya belum sampai situ gitu kan. Akhirnya ganti dalil. Ganti dalil yang memang sugronya itu mujabah. Kayak gitu, ganti dalil. Maksudnya mujabah yang muhassalah, bukan mujabah yang ma'dul kayak gitu. Seperti itu. Karena kita yang paling tahu. Jadi sebenarnya orang yang paham banget dengan dalilnya, waktu dirot dia paham nanti itu. Oh, si fulan nggak paham ini kayak gitu. Makanya akhirnya dia bisa nilai apakah layak untuk diperbaiki dalil dari saya. Sedangkan mau saya perbaiki gimana, dia tetap nggak paham karena ilmunya belum sampai situ. Makanya akhirnya ganti dalil saja yang lebih dekat ke dia. Oke. Nah, wazifatu tapi kalau ada sanad, ini poinnya. Kalau ada sanad, apa yang dilakukan sama muallil? Ini. Wa wazifatul muallili hina idzin imma. Bawah ya? Oh iya, balik. Enggak. Lanjut lagi ke kitabnya. Ada dua opsinya sama kayak kemarin tuh. Wa wazifatul muallili hina idzin apa itu? Hina apa yang nyimpan tanwin iwatnya itu? Hina mana'as sailu bis sanad. Kan gitu kan? Gitu. Hina idzin hina mana'as sailu ma'as sanad. Jadi bukan hina idzin mana'as sailu man'an mujarradan, tetapi hina mana'as sailu man'an ma'as sanad. Imma iqamati dalilin akhara ala asli da'wah. Opsi pertama, kalau dia ngerasa dipakai sanad, misal kayak tadi tuh. Kayak kita ambil sampel yang mana kubro tadi. Dia kan mengatakan mana kubro itu dengan mengatakan saya nggak sepakat kubro kamu. Kenapa? Karena kubro kamu akan benar kalau misalnya dohik itu khos bagi insan, sedangkan dohik itu bisa-bisa saja bagi selain insan, kan gitu. Kubronya tadi. Nih. Inna mahala siyatil kubro idza kana dohku khos bil insan ma'anahu laysa khosan bihi. Akhirnya kita bisa nangkap. Oh, dia bahas mantik atau dia nggak pernah belajar mantik gitu misalnya. Oh, berarti dia nggak paham itu. Kalau dohik yang dimaksud di kitab-kitab mantik itu adalah dohik sebuah respon dari kejadian A kayak gitu, atau sebuah respon tubuh dari sesuatu yang itu hanya dimiliki sama insan. Dia nggak paham. Jadi mau kita kasih paham pun sulit ya dia. Jadi si mu'allil itu dia bisa menerka-nerka kayak gitu. Ya seperti halnya normalnya orang baru belajar mantik saat ngelihat kok dohik khos bil insan ya, bukannya selain insan itu bisa dohik ya, pasti muncul itu. Tapi kalau dijelaskan dohik yang dimaksud itu adalah gini yang muncul dari ini, baru dia bisa memahami. Oh, pantes kayak gitu. Pantes dohik jadi khos bagi insan. Oke. Maka akhirnya ada opsi gitu. Imma iqamati dalilin akhara ala asli da'wah. Karena dia ngelihat kapasitas si sailnya itu tidak tidak memungkinkan untuk ini saya jelasin dalil sekalipun atau saya ibtol sekalipun nanti nggak nyambung dianya. Itu oke. Akhirnya ganti dalil yang lebih takrib ke dia. Takrib lugotan ya, bukan takrib ini. Kita nanti udah mulakbat nih. Ganti dalil yang lebih mendekati ke dia. Kayak gitu. Makanya kan orang-orang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa nerka kapasitas mukhotobnya. Kayak itu, kayak yang kisah, nggak tahu ya ini anekdot atau memang kisah asli memang pernah terjadi. Yang kisah ada orang ngotot banget duduk di pesawat dikatakan saya bebas, orang saya datang duluan katanya. Dengan logat tertentu yang di video-videonya itu kan. Datang pramugari kasih paham, Bapak udah ada ininya tempat di sana. Loh, mana ada cerita kayak gitu? Orang biasa saya datang tuh siapa yang duluan datang itu bisa milih kayak gitu kan? Nggak ada cerita-ceritanya. Udah, emang kamu siapa? Oh, saya pramugari. Pramugari itu apa? Yang tukang ini. Oh, cuman sekedar pelayan kayak gitu. Udah, saya itu yang udah bayar tiket. Datang pilot kasih paham juga nggak bisa. Akhirnya datang orang kan. Karena ngelihat kapasitas orang ini diberi dalil-dalil kayak itu nggak akan paham. Akhirnya apa yang dibilang? Bapak mau kemana? Mau ke sini. Oh, kalau ke sini tempat duduknya di situ Pak. Yang di sini turunnya di sini nanti. Oh, memang gendeng ini katakan gitu kan?
nggak dikasih paham gini dari tadi. Akhirnya lihat ini padahal kan dalil yang sangat tidak rasional kan, tapi sangat berguna untuk siapa? Kadar ini. Jadi kita katakan misalnya dia mau, Bapak mau kemana? Oh saya mau ke Medan. Oh kalau ke Medan duduknya yang itu Pak, ini nanti turunnya di Surabaya. Langsung paham dia. Oh iya ya kayak gitu. Salah, berarti saya salah tempat duduk. Itu baru ngerti. Itu maksudnya kalau orang cerdas itu bisa ngelihat kadar mukhotobnya kayak gitu. Jadi nggak semua orang diberikan dalil rasional kan. Kayak itu nggak semua orang diberikan dalil rasional. Lihat tadi tuh. Itu kan anekdot yang masyhur itu, anekdot yang masyhur. Tapi saya nggak tahu apakah memang ada kejadian aslinya atau apa. Iya, keras kepala sih. Kasih dari rasional lah kan, nggak terima dia. Iya. Iya memang, dan itu kita rasa, masa itu kita rasa sampel-sampel kayak itu tuh bakal ada di dunia nyata itu. Dan bukan sekadar bakal ada, memang banyak terjadi. Kita nanti akan nemuin dia dikasih paham yang rasional nggak mau nerima, saking ngototnya. Akhirnya kita kasih pendekatan yang bodoh juga kayak gitu. Yang kalau kita nilai secara rasional ini pendekatan bodoh kayak gitu kan. Tapi justru itu yang keterima karena memang biqadri uqulihim kan. Gitu biqadri uqulihim. Dan itu juga yang dilakukan sama Nabi. Nabi itu kan sering yang seperti itu modelannya. Dan nanti kita kalau baca sirah tuh banyak tuh kejadian-kejadian yang Nabi jelasinnya biqadri uqulihim saja. Kayak itu padahal secara rasional harusnya kan ini jawabannya kayak itu kan. Tapi enggak. Nabi itu sangat paham dengan mukhotobnya. Akhirnya diberikan jawaban yang sesuai apa yang ditangkap sama mereka aja. Gitu. Secara ilmiah itu padahal nggak masuk itu. Nah ini yang dikatakan, makanya dia bisa ganti dalil dengan dalil yang lebih memungkinkan. Nah terus imma iqamati dalil akhar ala aslid dakwah atau ibtalus sanad. Nah, atau ibtalus sanadil man'i wa imma ibtalus sanadil man'i. Kenapa kok opsi yang keduanya malah ibtal sanad mana? Karena pakai sanad kan? Gitu. Karena ini jenis sanad jenis mana pakai sanad. Kenapa kok harus ibtal sanad dulu? Karena li'anna ibtal sanad yubtilu naqidul muqaddimatil mamnu'ah. Karena dengan mengibtal sanad maka akan mengibtal naqid muqaddimah mamnu'ah. Kalau naqid muqaddimah mamnu'ahnya teribtal akan membuat muqaddimah mamnu'ah kokoh lagi gitu maksudnya. Bukan membuat muqaddimah mamnu'ah benar ya, tapi membuat dia kokoh seperti semula kayak gitu. Tamam. Nah, tapi dengan tafsilan kemarin ya, selama sanadnya bentuk kayak gini yang bisa diibtal sama siapa? Mu'allil kayak itu. Kalau misalnya sanadnya musawi bisa diibtal sama mu'allil. Kalau sanadnya am karena si Sa'il ngira itu sanad qawi bisa diibtal. Tapi kalau sanadnya akhos nggak bisa. Nggak bisa maksudnya nggak guna gitu maksudnya ya. Bukan nggak bisa tapi nggak guna, la yanfa. Nah, wa idza batala naqidul muqaddimah thabatat al muqaddimah. Kita kasih paham muqaddimah mamnu'ah gitu, Mas. Idza batala naqidul muqaddimatil mamnu'ah thabatal muqaddimah mamnu'ah. Kan gitu konsepnya naqidon. Kalau misalnya irtifa satu jadi wajada satu lagi gitu. Karena dia layar tafian. Listihalat irtifa'in naqidaini, karena mustahil irtifa' naqidain. Jadi kalau misalnya batala satu irtifa' satu maka thabatat satu lagi. Oke. Wa bayanu dzalika. Nah, ini kita lihat. Kita udah dengan pemahaman kemarin, maka udah lebih enak nih kita baca ini. Lebihnya. Ya. Mamnu'ah. Loh iya kan? Muqaddimah mamnu'ah, nakid muqaddimah mamnu'ah diibtal. Berarti kalau nakidnya teribtal, terisbatlah muqaddimah mamnu'ah. Jadi laisa hayawan diibtal. Gitu kan? Kalau misalnya teribtal laisa hayawan, terisbatlah hayawan. Kan gitu konsepnya aja. Nah, lihat bahasanya, beliau memberikan tanbih, lakinna mahalla kauni ibtalis sanadi nafi'an lil mu'allili. Bahasanya
Tapi harus kita pahami, ibtal sanad itu akan intifa bagi muallil kalau sanad yang dipakai si sa'il itu musawiyan lil man'i, atau kan idza kana sanadu musawiyan lil man'i au idza kana sanadu a'amma minal man'i la in kana akhassa. Langsung nggak nih kan? Kita ngelihat sini. Sanad itu akan intifa bagi mu'allil untuk mengibtol kalau sanad yang dipakai sama sa'il itu musawi dengan mana? Musawiyan lil man ini maksudnya adalah musawiyan li naqidil muqaddimah mamnu'ah. Itu harus kita pahami itu. Li naqidil muqaddimah mamnu'ah, jangan langsung lil mana, tapi li naqidil muqaddimah mamnu'ah. Atau sanad yang dipakai sama si sa'il a'amma min naqidil muqaddimah mamnu'ah la in kana akhassa. Kita bisa tambah lagi nih, kadzalika min wajhin kadzalika tabayyun. Akhassa karena tidak membuat dia auto kokoh, min wajhin juga sama karena tidak membuat auto kokoh. Tabayun bukan tidak membuat auto kokoh, malah menghancurkan diri sendiri. Udahlah orang pakai sanad tabayun, diibtol lagi sanad tabayunnya, malah makin kocak itu kan, dua kejadian kocak itu. Itu seandainya orang yang level yang penumpang pesawat tadi itu debat sama yang penumpang bis. Penumpang bis yang cerita Habib Muhammad tadi itu. Nah, debat kayak itu tadi itu. Berdalil ngebantah dalil sanadnya tabayun. Si mu'allil juga ngiptol sanadnya. Jadi kan gitu jadinya. Kocak kalau kita lihat itu. Saling bunuh diri jadinya itu. Dia ngokang senjata saling ngadapin ke diri sendiri. Oke, bayanu dzalika. Ya, gimana penjelasannya? Sejatinya kita udah nggak butuh penjelasan ini kan. Begitu. Jadi pas kita baca ini, oh ya paham. Itu kenapa? Karena kita udah dua pertemuan ngebahas itu. Wa bayanu dzalika anna ma'na musawatas sanadil manni ay musawatuhu li naqidil muqaddimah mamnu'ah. Aman, lewat kan? Maksudnya udah enak banget tuh. Maksud musawatus sanad lil mana itu sanad musawi dengan mana itu adalah musawi dengan naqid muqaddimah mamnu'ah. Wa maksud wa ma'na ammiyatihi minhu ay ammiyati sanad minhu ay minal mana ay ammiyatuhu min naqidi muqaddimah mamnu'ah. Wa ma'ana akhassiyatihi minhu ay akhassiyatuhu min naqidiha. Udah enak banget kan? Udah seperti bacaan anak SD ini kan? Kalian bayangin baca sendiri cuman modal translate saja atau modal ini apa ini maksudnya ini? Kan gitu kan? Maksudnya nggak ada pendekatan apa-apa dengan penjelasan. Maksud musawah sanad dengan mana? Musawah dengan naqid muqaddimah mamnu'ah. Ini apa? Ini kan kayak gitu. Ngawang luar biasa. Oke, ini udah langsung enak nih tadi nih. Maksud ini maksud ini. Wa idza qala sa'ilu langsung depan. Kalau sa'il mengatakan fil misal yang sebelumnya kita pakai. Mina apa minal mana? Kan kalau tasawi pakai huruf ta'adinya lam. Kalau misalnya a'am pakai huruf ta'adinya min kan, karena tafdil kan, a'am akhos min gitu kan, afdalu min gitu, akhos ya min. Oke, fa idza qala sa'il fil misal yang sebelumnya la nusallim annahu laysa bi insan. Berarti apa ini yang di rot nih? Sugro kubro? Sugro ya? Ya betul, sugro di rot pakai sanad li jawazi ayyakuna natiqan. Fa hadza sanad musawin li insan. Kita tadi sebelum baca ini di atas saja udah kita tahu itu. Ini sanad musawin li insan. Alladzi huwa naqidu laysa bi insan. Alladzi huwal muqaddimah mamnu'ah. Udah renyah banget kan? Enak. Lanjut. Wa idza qala li jawazi ayyakuna hayawanan. Lihat. Ini muqaddimah mamnu'ahnya masih sama, yaitu sugro. Paham ya? Apa? La usallim annahu laysa bi insan li jawazi ayyakuna hayawanan. Gitu. Li jawazi ayyakuna hayawanan. Lihat. La nusallim annahu laysa bi insan. Apa naqid muqaddimah mamnu'ahnya? Annahu
Enggak. Muqaddimah mamnu'ahnya la nusallim annahu laisa bi insan. Nakidnya apa harusnya nakidnya? Insan, paham ya? Tapi dia pakai kata-kata li jawazi ayyakuna hayawanan. Maka a'am daripada nakid. Am daripada nakid, jelas ya? Maksudnya kita harus bisa mempreteli seperti itu. Jangan langsung kita katakan oh a'am. A'am dari apa? Gitu. La nusallim annahu laisa bi insan li jawazi ayyakuna hayawanan. Maka ini sanadnya sanad mutlak dari insan, yang dimana insan itu adalah nakid muqaddimah mamnu'ah gitu. Alladzi huwa naqidul muqaddimah mamnu'ah. Kan udah mudah banget ini kan? Mudah banget karena udah direnyahkan. Ini bacaan ini ibaratnya sudah saya kunyahkan ke kalian, ini tinggal telan sekarang ini. Kemarin kita ngunyah capek-capek. 2 pertemuan kemarin itu ngunyah kita itu. Kemarin kita tahnik kita kan. Tahnik. Ya Allah, udah enak banget ini bacanya. Wa idza qala tapi kalau misalnya dia katakan la usallim sughra li jawazi ayyakuna zinjiyan atau zinji ya. Zinji itu negro gitu, negro. Orang berkulit hitam, orang kulit hitam. Li jawazi ayyakuna zinjiyan. Nah, berarti bentuk sanad akhos. Karena akhos minal insan kan? Oke. Fa hadza sanad akhos mutlaqan min insan, yang dimana insan itu adalah nakid muqaddimah mamnu'ah. Untuk memahamkan bukan insannya ya, tetapi bukan insannya yang nakid muqaddimah mamnu'ahnya, tetapi huwa insan gitu. Insan kan mufrad gitu maksudnya. Huwa insan. La usallim annahu laisa bi insanan li jawazi ayyakuna insan. Berarti huwa insan itu nakid muqaddimah mamnu'ah. Nah, huwa zinjian itu akhas daripada nakid muqaddimah mamnu'ah. Oke. Baru akhirnya wa yajuzul istinadu bil musawi wal akhas. Bagi sa'il. Istinad itu berarti gunain sanad. Gitu kan? Maka ini yang dimaksud dengan sanad yang muntafa' bagi sa'il. Nah, maka bagi sa'il wa yajuzu lis-sa'ili tambah gitu. Al-istinadu bil musawil akhas dunal a'am. Dunal a'am itu maksudnya adalah la yantafi'. Dunal a'am la yantafi'. Tapi apakah menutup kemungkinan sa'il menggunakan? Tidak menutup kemungkinan. Jangankan a'am, tabayun aja bisa sa'il pakai itu. Ngancurin pertanyaan dia sendiri gitu. Kenapa gini? Kan harusnya gini. Loh, justru harusnya gini lah, makanya nggak ada pertanyaan kenapa gini. Kan gitu ya, sanad mubayyin itu bunuh diri. Oke, wa yanfa'ul mu'allilu wa yanfa'ul mu'allila ini jadinya. Wa yanfa'ul mu'allila ibtalul musawi. Apa? Hah? Oh enggak, ini udah yang kemarin aja. Udah apa namanya? Udah yang seperti kemarin. Ini kata-kata ibtalul mustawi wal a'am itu bisa dipakai sama mu'allil kan? Jadi sanad yang bisa intifa ibtalnya si mu'allil ini. Wa yanfa'ul mu'allila ibtalul mustawi wal a'am dunal akhas. Kayak gitu kan? Jadi akhas enggak muntafa. Kenapa enggak muntafa? Nah, pertemuan kemarin panjang. Li'anna nafiyal mustawi yastalzimu nafya mustawihi kan gitu. Karena mengibtal ini mengibtal. Wa nafyal a'am yastalzimu nafyal akhas. Karena kalau a'am itu diibtal membuat akhas diibtal. Kalau ini dinyatakan hayawan betul salah, maka dinyatakan insan auto salah. Kan gitu kan? Dunal aks. Dunal akas. Dunal akasnya ini kembali kepada nafyal a'am aja ya. Jadi nafyal akhas la yastalzim nafyal a'am. Kayak itu, oke. Wa idza istamala sara 'ala al-i'tiraf bi asli ad-da'wah tammatid da'wah. Udah selesai. Kalau misalnya sanadnya itu mencakup al-i'tiraf bi asli ad-da'wah, tammatid da'wah. Al-i'tiraf bi asli ad-da'wah ini apa, sanad apa nih berarti ini? Lihat nih. Sanadnya mencakup malah mengakui asli ad-da'wah. Tammatid da'wah, udah. Tabayun. Saya nggak sepakat itu insan. Kenapa? Kenapa nggak natik? Loh, udah, gitu kan? Justru jangan dihadapi kalau udah kayak gitu. Ngadapi itu bunuh diri juga kita namanya. Saya nggak sepakat itu insan. Kenapa? Kan bisa jadi natik. Loh, aneh juga. Atau saya nggak sepakat itu manusia. Kenapa? Kan bisa jadi orang. Loh, kayak mana itu maksudnya? Nah, itu apa?
mubayyin berarti. Wala yadurru dzalikal man'u. Manaknya juga enggak ngaruh. Kama idza qala ini intinya sedang membicarakan sanad tabayun ya. Kama idza qala al-mu'allilu al-mu'min al-alam hadis. Mu'allil mu'min mengatakan alam hadis li'annahu la yaqlu 'anil harakah was sukun al-haditsaini. Ini dalilnya ini. Alam hadis ini statement karena dia nggak akan lepas, alam itu nggak akan lepas dari harokah dan sukun. Karena cuma ada dua kemungkinan aja alam itu, imma harokah imma sukun. Imma harokah imma sukun. Al-haditsaini. Harokah itu berarti membuat tadi sukun jadi nggak ada. Sukun itu berarti membuat tadi harokah jadi nggak ada. Kan gitu kan? Berarti kan hadis. Hadis itu maksudnya apa? Harokah itu adalah diksi tadi sukun jadi nggak ada. Itu kan berarti wujud ba'dal adam. Hadis juga seperti itu. Hadis apa? Sukun juga seperti itu. Oke. Maka dikatakan la yakhlu 'anil harakah wa sukun al haditsaini. Wa kullu ma yakhlu 'anil hadits haditsun. Sesuatu yang enggak lepas dari hadis pasti hadis, gitu. Di ibtal. Kata-katanya faqala sailul hakimu. Padahal ini nanti juga hakim ini maksudnya ini ya. Hukama filosof. Gitu, falasifah. Terus sailnya filosof mengatakan la nusallim adama khulwihi anhuma li jawazi khulwihi anhuma fi anin hudutsihi. Ya, fi anin hudutsi fa fi sanad. Ini baru yang besok aja kita bahas ini. Ini agak dalam melihat falsafah ini. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.